Lukas 19 ayat 37, ketika ia dekat Yerusalem di tempat jalan menurun dari Bukit Zaitun, mulailah semua murid yang mengikuti dia bergembira dan memuji Allah dengan suara nyaring oleh karena segala mujizat yang telah mereka lihat. Saudara yang kasih dalam Tuhan, saya mau sampaikan kepada saudara, jangan bersukacita ketika kita mengalami mujizat. Jangan hanya bersukacita ketika kita melihat mujizat Tuhan terjadi. Jangan kita hanya bersukacita ketika kita diberkati. Jangan kita hanya bersukacita ketika usaha kita bertambah, bertumbuh, usaha kita diberkati dengan pesat. Jangan kita hanya bersukacita ketika jabatan kita naik. Jangan kita bersukacita ketika kita dipromosikan, tetapi bersukacitalah dalam segala hal. Mengucap syukurlah dalam segala hal. Dalam Efesus pasal 20 ayat 21 dikatakan mengucap syukurlah dalam hal. Bahkan dalam 1 Tesalonika 5 ayat 18 dikatakan bahwa mengucap syukurlah dalam segala hal, karena itulah yang dikehendaki Tuhan bagimu. Jangan kita hanya bersukacita, jangan kita hanya bersukacita, bersukaria, bergembira ketika kita diberkati. Tetapi mari kita mau belajar bersukacita dalam segala hal. Firman Tuhan berkata bersukacitalah dalam segala hal. Karena yang dikehendaki oleh Tuhan adalah ketika kita bersukacita, bukan hanya ketika kita diberkati, bukan hanya ketika kita mendapat berkat, tetapi bersukacita dalam segala hal. Baik buruk harus kita tetap bersukacita. Banyak orang ketika diberkati mereka bersukacita. Banyak orang ketika mereka usaha mereka meningkat, berkembang, mereka bersukacita. Tetapi ketika mereka mengalami masalah, ketika problem hidup datang dalam kehidupan mereka, ketika jabatan mereka diambil dari mereka, mereka lupa kasih karunia Tuhan, sehingga mereka bersungut-sungut. Banyak orang meninggalkan Tuhan. Oleh karena apa? Ketika dia mengalami masalah, ketika usaha pekerjaannya itu habis, gagal semua, dia meninggalkan Tuhan. Dan ini banyak terjadi dalam kehidupan kita. Nah, firman Tuhan berkata, mengucap syukurlah dalam segala hal, karena itu yang dikehendaki bagi Tuhan. Firman Tuhan memberikan contoh bagi kita. Ayub memberikan teladan dalam kehidupan kita. Ketika Ayub mengalami masalah, ketika segala sesuatu yang ada pada Ayub diambil, anak-anak, keluarganya diambil dari sisinya, bahkan peternakannya, usahanya hancur, bahkan kehidupannya pun ditimpa kemalangan. Dia mengalami sakit borok yang sangat parah, sehingga istrinya berkata, kutukilah Tuhan Allahmu. Tetapi Ayub dia tahu bahwa mengucap syukur dalam segala hal ada hal yang sangat penting dalam kehidupan kita manusia. Ayub dia tahu. Dalam Ayub pasal 2 ayat 10 dia katakan, apakah kita hanya mau menerima yang baik dari Allah, tetapi tidak mau menerima yang buruk. Ayub tahu, sebagai anak Tuhan, sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, dia tahu bahwa berkat dan kutuk, atau berkat dan tidak diberkati atau tidak diberkati, itu adalah sama-sama harus disyukuri oleh kepada Tuhan. Karena apa? Tuhan merancangkan sesuatu yang baik dalam kehidupan kita. Kalaupun hari ini kita diberkati, kita mengucap syukur Pak Tuhan. Kalau hari ini kita pun tidak diberkati, kita harus tetap mengucap syukur. Karena di balik segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kita, Tuhan punya rencana yang indah. Tuhan tahu apa yang dia rencanakan dalam kehidupan kita. Ayub dia tahu, dia memberikan teladan bagi kita dengan apa yang dia terjadi. Ingat, ucapan syukur adalah berkat terbesar dalam kehidupan kita. Ketika kita tidak bisa mengucap syukur, maka ingat, apapun yang kita hadapi, apapun yang kita miliki, itu tidak ada gunanya. Berkat yang kita hadapi, berkat yang kita miliki, bahkan mungkin jabatan yang diberikan kepada kita, itu bukanlah hal yang besar, manakala ketika kita tidak tahu mengucap syukur. Ayub tahu bahwa ucapan syukur adalah berkat terbesar dalam kehidupan kita manusia. Apapun yang orang hadapi, apapun yang orang alami, marilah belajar untuk tetap mengucap syukur. Dalam Matius 6 ayat 33 dikatakan, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya,
maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Firman Tuhan ini mengajarkan kepada kita arti dari mengucap syukur dalam segala hal. Orang ketika dia diberkati oleh Tuhan, kalau dia tidak memiliki ucapan syukur di dalam Tuhan, maka ketika dia mengalami kegagalan, maka dia akan bersedih, maka dia akan meninggalkan Tuhan. Tetapi orang yang mencari wajah Tuhan, yang hidup benar di hadapan Tuhan, ketika dia tidak diberkati, dia akan tetap memuji dan memuliakan Tuhan. Karena dia tahu bahwa hidup manusia itu ada di tangan Tuhan. Kalau Tuhan merancangkan sesuatu dalam kehidupan kita manusia, maka itu yang terbaik yang Tuhan buat. Hari ini mungkin kita berkekurangan, hari ini kita mungkin mengalami masalah, hari ini mungkin kita sedang terbaring sakit, hari ini mungkin kita sedang mengalami penderitaan yang berat, hari ini kita sedang berdoa kepada Tuhan membutuhkan pertolongan. Ingat, di balik setiap apa yang terjadi dalam kehidupan kita, ada maksud dan rencana Tuhan yang indah dalam kehidupan kita. Tuhan merancangkan sesuatu yang baik dalam kehidupan kita. Mungkin kita berkata, keadaan kita semakin buruk, mungkin kita sedang mengalami sakit, mengalami masalah. Tetapi saya mau sampaikan kepada saudara, Tuhan tidak pernah memberikan masalah kepada kita, tetapi Tuhan ingin melihat sampai di mana kita bisa mensyukuri apa yang terjadi dalam kehidupan kita. Marilah kita datang kepada Tuhan. Mungkin saat ini saudara sedang dalam penderitaan, saudara mungkin sedang sakit, saudara sedang membutuhkan pertolongan, saudara saat ini mungkin dalam keadaan yang berputus asa oleh karena penderitaan yang saudara alami. Tapi saya mau sampaikan kepada saudara, masalah sakit penyakit yang saudara alami itu bukanlah hal yang besar, tetapi sesungguhnya kasih Tuhan yang terbesar dalam kehidupan saudara. Tuhan mengasihi saudara lebih dari apapun juga. Yaitu sebab itu saya mau sampaikan kepada saudara, marilah kita hidup benar di hadapan Tuhan. Kita lakukan kebenaran itu. Karena apa? Mujizat diberikan Tuhan ketika kita mempermuliakan Tuhan. Maka firman Tuhan berkata dalam firman Tuhan Matius ayat 33 tadi, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepada engkau. Artinya ketika kita datang kepada Tuhan dengan segenap hati, dengan sungguh-sungguh kita datang kepada Tuhan, maka ketika kita diberkati kita akan mengucap syukur. Ketika kita pun tidak diberkati, maka kita akan tetap mengucap syukur. Karena apa? Yang kita cari bukan berkat, yang kita cari bukan mujizat, yang kita cari adalah kemuliaan Allah, yang kita cari adalah persekutuan dengan Tuhan. Nah, itu yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita. Marilah kita serahkan hidup kita, marilah kita cari wajah Tuhan, berdamai dengan Tuhan hari ini, maka Tuhan akan pulihkan kehidupan kita. Kalau saat ini saudara sedang sakit, saudara sedang membutuhkan pertolongan, mungkin saudara bertahun-tahun saat ini terbaring di rumah sakit, atau mungkin saudara yang terbaring di rumah dengan sakit penyakit yang seolah-olah tidak mau disembuh dari kehidupan saudara, saya mau sampaikan kepada saudara, berdamailah dengan Tuhan, karena Tuhan mengasihi saudara lebih dari apa yang kau tahu. Tuhan mengasihi setiap kita manusia. Kalau Dia tidak mengasihi saya dan saudara, Dia tidak akan pernah mati di kayu salib. Dia mati di kayu salib untuk membebaskan kita dari setiap kutuk-kutuk dosa. Ingat, selama kita hidup di dalam dosa dan pelanggaran, maka kita jauh daripada Tuhan. Kita harus adakan perdamaian dengan Tuhan. Kita katakan kepada Tuhan, Tuhan, saya mau berdamai dengan Engkau. Saya mau Tuhan, mau datang kepada Tuhan. Saya mau hidup di dalam kebenaran-Mu. Saya ingin mencari Engkau, bukan mencari mujizat. Saya ingin mencari Engkau, bukan mencari berkat. Saya ingin mencari Engkau. Hidup saya dipulihkan, hidup saya diberkati untuk menjadi berkat bagi kemuliaan Tuhan. Jangan kita katakan kepada Tuhan, saya ingin diberkati, saya ingin disembuhkan. Jangan datang kepada Tuhan hanya ingin diberkati. Jangan datang kepada Tuhan hanya ingin supaya saudara disembuhkan. Saudara tidak akan pernah mendapatkan hal itu. Tetapi ketika saudara datang dengan hati, dengan penuh kerinduan, maka berdamailah dengan Tuhan. Katakan kepada Tuhan, Tuhan, ini aku, saya mau berdamai dengan Engkau. Saya mau melayani Engkau. Tuhan mengasihi kita lebih dari apapun. Tanpa kita minta kesembuhan dari Tuhan, Tuhan akan berikan. Tetapi yang terpenting dalam kehidupan kita ialah berdamailah dengan Tuhan dulu. Berdamailah dengan Tuhan. Muliakan Tuhan. Karena mujizat Tuhan terjadi dalam kehidupan kita ketika kita memuliakan Tuhan.
Saudara yang kasih dalam Tuhan, saya saat ini akan berdoa bagi saudara. Mari saudara, angkat tangan kananmu dan tangan kirimu, engkau taruh di tempat yang sakit. Saya mau berdoa bagi saudara. Biarlah mujizat Allah terjadi atas saudara. Karena saya percaya kuasa Tuhan tidak pernah terbatas oleh ruang dan waktu. Ketika kita mau sungguh-sungguh kepada Tuhan, ketika kita mau memberikan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan, maka Tuhan pasti akan memberkati kita. Mari, angkat tangan kanan kita, berdamai dengan Tuhan, taruh tanganmu di tempat yang sakit. Saya mau berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, Engkau lihat tangan-tangan yang terangkat ini. Mereka membutuhkan bantuan daripadamu Bapa. Mereka membutuhkan belas kasih-Mu Bapa. Mereka mau berdamai dengan Engkau. Saat ini Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, biarlah kuasa-Mu turun atas mereka. Kasihi mereka Tuhan, lebih dari apapun juga. Karena kami tahu kasih-Mu lebih besar dari kasih yang pernah mereka alami. Oleh sebab itu Tuhan Yesus, saat ini dalam nama Yesus, jamah setiap sakit penyakit, apapun penyakit yang mereka hadapi saat ini. Dalam nama Yesus, sembuh dalam nama Yesus. Kami perintahkan setiap sakit penyakit apapun bentuknya, dalam nama Yesus, keluar dari kehidupan mereka. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, sembuh dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, setiap roh yang tidak melihat Engkau yang mengikat kehidupan saudara, dalam nama Yesus, kami perintahkan Engkau roh jahat keluar dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, sembuh dalam nama Yesus. Sembuh dalam nama Yesus. Darah Yesus berkuasa. Terima kasih Tuhan. Percaya bahwa Tuhan menjamah saudara. Saudara saat ini telah disembuhkan oleh Tuhan. Maka jadi berkatlah bagi banyak orang. Mulai hari ini jadi saksi bagi keluarga saudara. Jadi saksi bagi tetangga saudara. Jadi saksi bagi masyarakat yang di mana saudara tinggal. Karena Tuhan mengasihi saudara, Tuhan juga mengasihi orang yang lain. Dan biarlah dari hidupmu, engkau juga menjadi berkat bagi orang lain. Belajar untuk menjadi berkat bagi sesama kita. Tuhan mengasihi engkau, Tuhan memberkati engkau.